terbagi menjadi 40 adegan. Kami melakukan rekonstruksi terkait dengan mempertegas kembali fakta yang kami dapati dari berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi dari kepolisian berikut saksi netral daripada masyarakat. Ingin sekali lagi kami padukan dan mempertegas kembali peran masing-masing tersangka yang ada, baik tersangka TB, tersangka JJ, dan tersangka NN. Proses rekonstruksi ini kami dapati dan lebih mempertegas kembali beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana tersangka NN awal mula memesan terkait dengan pemesanan 2 gram narkoba sabu terhadap tersangka TB. Pemesanannya itu sehari sebelumnya dan proses rangkaian ke atasnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pengambilannya itu di hari Jumat pada saat waktu penangkapan di tanggal 19. Fakta yang kita gali kedua adalah bahwa adegan tersangka JJ yang pada saat awal mengetahui dan menyampaikan kepada tersangka NN untuk berhenti dan mau diajak rehabilitasi, tetapi ada penolakan dari tersangka NN di sini dan sempat melakukan ketidaksepahaman antara keduanya. Yang ketiga, di sini kami menggali bahwa betul faktanya ada terkait dengan 2 gram sabu yang dipesan hari Kamis dan diterima hari Jumat oleh tersangka NN langsung diperoleh dari tersangka TB. Pada saat penyidik masuk koordinasi dengan asisten rumah tangga, tersangka NN ini sempat mengunci pintu dan melakukan pengerusakan barang bukti dan membuang ke dalam kloset. Ini ada beberapa adegan. Kemudian baru menemui petugas. Disinilah fakta-fakta yang digali. Kami tim penyidik saat ini masih ada beberapa DPO yang kita dalami karena kami melihat jaringan ini, sindikat ini, skema terhadap kasus TB, JJNN dan tersangka E dan IP. Kami masih mendalami keterlibatan jaringan lainnya. Tangan para tersangka, keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi netral yang ada yang sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, dan kembali kami lakukan pendalaman dan pertegasan kembali fakta di lapangan dengan melakukan rekonstruksi dan sudah dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Ini klop, ini sesuai ya. Jadi ini sekali lagi ini mempertegas dan meyakinkan bahwa beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Pertama, proses pemesanan. Kedua, ada penyampaian untuk berhenti, ternyata ada pertikaian sedikit. Yang ketiga, bahwa ada pembuangan barang bukti 2 gram sabu. Itu ya. Intinya klop antara berita acara dan yang terputus selama. Akan kami jelaskan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Jadi benar pada tanggal hari Selasa minggu lalu, tanggal 23 Juli 2019, kami menerima pengiriman barang bukti dari Polda Metro, barang bukti dari tersangka NN dan DJ berupa kristal putih, beratnya sekitar 0,17 sekian, kemudian darah kedua tersangka, kemudian rambut kedua tersangka, dan urin dari dua tersangka. Walaupun sebenarnya pada saat ditangkap sudah dilakukan pengecekan urin, kita coba cek lagi pada tanggal 23 itu, dan nanti hasilnya akan kita menjelaskan. Yang pertama, perlu kita jelaskan juga bahwa kenapa sekarang tren penggunaan narkoba adalah menggunakan MA atau sabu. Kalau memang trennya di
Indonesia itu ratingnya rating 1, paling banyak penggunanya, termasuk di Asia, itu MA itu banyak penggunanya paling tinggi, karena memang di samping durasi efeknya itu lebih panjang, sekitar 12 jam sampai 16 jam, di samping dibanding dengan ekstasi yang hanya sekitar 2-4 jam. Di samping memang bahan pembuatannya lebih mudah caranya daripada bikin ekstasi. Karena makanya barangkali teman-teman mengikuti berita bahwa banyak kita temukan pabrik ilegal di Indonesia. Itu terkait dengan penggunaan metamfetamin. Kemudian terkait dengan tersangka JJ dan NN, bahwa barang bukti yang kita terima adalah benar, barang bukti tersebut jenis MA, lumayan bagus. Kemudian dari darah, karena sudah diambil lebih dari prosesnya, sebenarnya kalau kita makan itu kan barang masuk ke mulut, kemudian dikunyah, masuk peredaran darah, kemudian akan terdistribusi ke urin, dibuang lewat urin, atau ada yang terdeposit ke rambut maupun kuku biasanya. Kebetulan yang kami periksa adalah urin, darah, dan rambut. Karena darah sudah diambil pada hari kelima, alat kami sudah tidak mendeteksi barang bukti tersebut di dalam darah kedua tersangka. Kemudian barang bukti yang di urin, walaupun sudah 4-5 hari, ternyata kami sudah masih temukan dia positif mengandung metamfetamin. Dugaannya memang dia pengguna aktif yang sudah lama memakai, sehingga durasinya biasanya dalam 1-2 hari, kalau pengguna yang tidak aktif sudah tidak kita temukan di urin. Karena memang sebenarnya barang bukti cairan tubuh itu paling bagus di urin. Namun ini sudah masih kita temukan dalam hari kelima, masih kita temukan dan kadarnya cukup tinggi. Kemudian di rambut, kami ambil rambutnya tersangka NN, itu rambutnya panjangnya sekitar 12 cm, tepatnya 11,9. Kemudian tersangka JJ itu sekitar 33 cm. Setelah kita lakukan pengujian bahwa benar positif dari tersangka NN maupun JJ semuanya positif. Setelah kita lakukan runut, kalau kita asumsikan bahwa secara teoretikal bahwa rambut kita itu tumbuh antara setengah senti sampai 1,3 cm per bulan. Sehingga kalau kita asumsikan pertumbuhan rambutnya tersangka itu 1 bulan 1 cm, maka paling tidak dia menggunakan itu sudah 13 bulan. Kalau dari punyanya pemeriksaan kita bahwa masih positif, dan kita bisa mengetahui bahwa penggunaan yang bersangkutan yang dari rambutnya minimal sudah 13 bulan yang lalu. Dan lebih mempertegas kembali beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana tersangka NN awal mula memesan terkait dengan pemesanan 2 gram narkoba sabu baru di bulan Februari atau Maret, berarti sekitar 5 bulan pengguna aktif ya. Tetapi kalau kita sampaikan dengan hasil saintifik yang kita peroleh dari Puslapfor, dengan sekali lagi kami melakukan tes awal urin itu di tanggal 19 penangkapan itu urin keduanya positif. Tetapi di hari keempat, hari kelima di tanggal 23 urinnya masih positif juga. Tadi dari lapor mengatakan bahwa yang bersangkutan memang pengguna aktif, memang betul setiap pagi langsung pengguna aktif. Tetapi terkait dengan hasil dari pengambilan laboratorium rambut, memang yang diambil itu sepanjang sekitar 13 cm. Tadi aku sudah menjelaskan 13 cm ini mengandung metamfetamin. Tadi disampaikan asumsi kalau 1 cm katakanlah 1 bulan, berarti penggunaan aktif itu sudah selama 13 bulan. Berarti kita lihat aja. Berarti jatuhnya ini kayak pengembangan baru lagi, siapa dicari lagi pengedarnya siapa? Seperti itu. Apalagi kalau JJ kan 31 cm, berarti 31 bulan. Iya. Pengguna aktif loh. Berarti aktif itu berarti rutin. Kita kan belum mendapatkan hasil.
ya apa putusan proses asesmen itu, karena asesmen itu kan kita lakukan oleh tim asesmen terpadu. Di situ ada dokter, ada dari penyidik, ada dari BNN, ada dari aparat penegak hukum lainnya. Ya. Karena kita lihat hasilnya seperti apa. Ingat yang didalami adalah pertama adalah terkait dengan kondisi kesehatannya. Yang kedua rutinitas penggunaan. Yang ketiga terkait dengan apakah terlibat jaringan atau tidak, seperti itu. Jadi kita melihat secara holistik seluruhnya, tidak bisa parsial, tidak hanya melihat melulu jumlah barang bukti seperti itu. Info dari siapa? Mantan pengedar, Pak. Nggak ada. SS itu sabu-sabu? Oh, nggak ada ya. Nggak ada sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.